Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Kamil selaku dosen pengampuh ekonomi moneter di kelas manajemen E, dan teman-teman kelas E yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi penentuan perhitungan inflasi, menganalisa dan menyimpulkan kebijakan yang mengatasi inflasi. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Jidan Reza. Di sini sebagai pemateri slide ketiga dan slide keempat. Yang kedua ada Atika Karisma Putri sebagai pemateri slide kelima. Dan yang ketiga ada Putri Handayani sebagai pemateri slide ke-6. Dan yang keempat Hikmatul Makfiro sebagai pemateri slide ke-7. Yang kelima ada Ilham Mukamada sebagai pemateri slide ke-8. Dan yang keenam ada Muhammad Budi Susanto sebagai pemateri slide ke-8 dan slide ke-9. Dan yang ketujuh ada Aura Bahrul Safitri sebagai pemateri slide ke-10. Baik, yang pertama di sini ada pengertian inflasi. Kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Meski berarti harga naik, tapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Setiap tahun kenaikan harga saat menjelang Hari Raya Idul Fitri itu tidak termasuk ke dalam inflasi, dikarenakan kenaikan harga hanya bersifat sementara. Secara garis besar, inflasi disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi sangat berpengaruh karena akan menentukan harga pasar dari semua yang Anda dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi para pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga pada inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank, dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Kenaikan harga pada inflasi berat berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 itu termasuk inflasi berat. Bahkan inflasi saat itu mencapai sekitar 77,63% yang disebabkan oleh krisis moneter. Yang keempat ada inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan
karena kenaikan harga pada inflasi ini di atas 100% per tahun. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama inflasi merayap, dan yang kedua ada inflasi menengah, dan yang ketiga ada inflasi tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu inflasi merayap. Inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil, serta dalam jangka waktu yang lama. Di poin kedua, yaitu ada inflasi menengah. Inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat cukup singkat. Artinya, harga-harga pada minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga pada minggu atau bulan lalu. Kemudian, pada minggu atau bulan depan akan kembali meningkat, dan begitu seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian terasa semakin berat dan susah. Dan di poin ketiga, yaitu ada inflasi tinggi, yang ternyata inflasi tinggi ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga-harga naik. Secara akselerasi, biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya saat keadaan perang, terus yang ditutup dengan mencetak uang. Sekian dari jenis inflasi berdasarkan sifatnya, saya sebagai pemateri kedua, dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, jenis inflasi yang ketiga yakni inflasi yang berdasarkan asalnya atau inflasi yang berdasarkan sumbernya, yang dimana inflasi jenis ini terbagi lagi menjadi 2 kategori, yakni inflasi yang berasal dari dalam negeri serta inflasi yang berasal dari luar negeri. Baik, inflasi yang pertama yakni inflasi yang berasal dari dalam negeri atau yang biasa kita sebut sebagai domestic inflation. Inflasi dalam negeri ini bisa diartikan sebagai inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam anggaran dan pendapatan belanja negara atau yang biasa kita sebut sebagai APBN, situasi politik, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah biasanya akan menginstruksikan kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan guna meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar ini akan cenderung meningkatkan harga-harga kebutuhan yang pada akhirnya timbullah inflasi dalam negeri. Untuk mempermudahnya, kita analogikan seperti ini. Misalkan pemerintahan itu mengalami defisit. Nah, ingat kan defisit itu apa? Defisit itu terjadi ketika jumlah pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan yang kita terima. Jadi,
Ketika pengeluaran pemerintah itu 100 tetapi penerimaannya yang kita terima itu 50, itu kan bisa dikatakan sebagai defisit. Lantas, bagaimana upaya pemerintah untuk menutupi defisit itu? Salah satunya, pemerintah dapat mengeluarkan upaya untuk mencetak uang baru oleh Bank Sentral Indonesia. Dengan mencetak uang baru ini sebenarnya bukan solusi yang bijak karena ini tuh bisa menimbulkan inflasi yang terjadi di dalam negeri. Adapun hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri, yakni dengan meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang. Sementara kenaikan penawaran tidak bisa mengimbanginya. Inflasi ini terjadi sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelola perekonomian baik di sektor real ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi di masyarakat. Sedangkan yang kedua yakni inflasi yang berasal dari luar negeri atau yang biasa kita sebut sebagai imported inflation. Inflasi jenis ini biasanya timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Mudahnya seperti ini, negara kan umumnya berdagang nih satu sama lain. Masalahnya harga barang impor itu bisa naik karena banyak faktor. Misalnya karena negara asal produknya tuh lagi mengalami inflasi yang tinggi, atau karena ada kebijakan baru di bea cukai, hingga ada tambahan potongan pajak, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau para importir dari Indonesia aja ngedapetin produknya dengan harga yang mahal, ya ujung-ujungnya para importir ini tuh juga naikin harga barangnya ke para konsumen di Indonesia. Itulah mengapa harga jual iPhone di Indonesia tuh lebih mahal kalau kamu bandingin dengan harga iPhone dari negara-negara lain. Hal ini juga berlaku pada impor bahan baku industri nih. Kalau bahan baku industri yang kita dapetin dari negara lain itu sedang mengalami kenaikan karena negara yang bersangkutan lagi mengalami inflasi yang tinggi, ujung-ujungnya ya ini tuh bisa jadi efek berantai pada harga produk jadi dalam negeri kita. Singkatnya sih, inflasi ini tuh bukan hanya bisa disebabkan oleh kondisi dan kebijakan yang ada di dalam negeri saja, tetapi inflasi ini juga dapat terjadi karena pengaruh dari luar negeri juga. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan biasanya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional. Menurut jurnal yang berjudul Inflasi di Indonesia, sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya oleh Adwin S. Atmaja, inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Inflasi ini dapat menular, baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor. Baik, materi selanjutnya mengenai penyebab terjadinya inflasi dan deflasi. Di sini ada 4 poin yang mempengaruhi terjadinya inflasi dan deflasi. Yang pertama, perubahan jumlah uang yang beredar. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Antara lain kebijakan moneter Bank Indonesia dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga bank, perubahan jumlah cadangan perbankan, dan pembelian juga penjualan obligasi oleh Bank Indonesia. Kebijakan-kebijakan itu digunakan untuk mengendalikan inflasi. Contoh lain dari pertambahan jumlah uang yang beredar seperti pada saat kita menjelang hari raya, itu pasti ada tunjangan hari raya, di mana tunjangan hari raya atau THR ini akan diberikan kepada karyawan seperti gaji yang mereka terima atau separuh dari gaji yang mereka terima. Artinya karyawan nantinya akan menerima 2 kali gaji, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan bertambah.
Nah, dari kasus karyawan ini sendiri, jika pendapatan mereka naik, maka keinginan mereka untuk membelanjakan uangnya akan juga ikut naik. Seperti pada saat dia masih belum menerima THR, mungkin saja dia masih belum mampu untuk membelanjakan uangnya seperti membeli kue lebaran atau membeli emas. Nah, karena permintaan akan barang-barang seperti itu menaik, maka secara otomatis produsen juga akan menaikkan harga barang mereka karena permintaan pasar naik dan jumlah barang yang ditawarkan rendah. Yang kedua, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berpengaruh terhadap inflasi. Apalagi saat ini hampir seluruh perdagangan internasional menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Utang pemerintah dan swasta banyak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Jika kemudian mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga impor bahan baku yang dibutuhkan oleh industri juga akan ikut naik, yang menyebabkan biaya produksi naik sehingga mendorong inflasi yang lebih tinggi. Inflasi seperti ini disebut juga imported inflation. Yang ketiga, kenaikan penurunan biaya produksi. Kenaikan dan penurunan biaya produksi barang dan jasa bisa menyebabkan inflasi dan deflasi. Contohnya, kenaikan harga bahan baku akan membuat biaya produksi naik, sehingga mau tidak mau industri akan menaikkan harga jual produknya. Kenaikan upah minimum atau UMR juga bisa mendorong terjadinya inflasi. Bayangkan jika di sebuah perusahaan diatur UMR yang awalnya 3 juta menjadi 5 juta rupiah, maka akan menyebabkan biaya produksi perusahaan juga meningkat karena biaya tenaga kerja termasuk biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik banyaknya jumlah produksi pada saat itu banyak atau tidak. Nah, selain UMR dan bahan baku yang harganya makin naik, juga ada satu faktor lagi yang bisa menyebabkan biaya produksi perusahaan meningkat, yaitu kenaikan harga BBM. Nah, dari kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan biaya distribusi juga ikut meningkat. Bayangkan biaya distribusi yang awalnya hanya 1 juta, katakanlah 1 juta seperti itu, kemudian karena ada kenaikan harga BBM, harga distribusi membengkak menjadi 1.500.000, maka itu hanya terjadi di satu bahan baku. Bayangkan jika perusahaan itu menggunakan lebih dari satu bahan baku. Lalu tidak hanya satu perusahaan saja yang akan terdampak pada kenaikan bahan bakar minyak ini. Karena perusahaan lain, baik itu yang skalanya nasional ataupun internasional, bahkan perusahaan rumah tangga atau UMKM, katakanlah UMKM, itu juga akan ikut terdampak karena distribusi juga diperlukan pada setiap perusahaan. Kemudian yang terakhir, perubahan permintaan. Perubahan permintaan akibat kenaikan atau penurunan daya beli masyarakat juga bisa menyebabkan inflasi dan deflasi. Jika daya beli masyarakat tinggi disertai dengan konsumsi yang meningkat, maka inflasi akan naik. Biasanya ini juga terjadi karena pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Jadi tidak semua penyebab inflasi itu adalah hal yang negatif. Kemudian sebaliknya, jika kemudian daya beli turun, umpama karena kenaikan pajak penghasilan, maka akan terjadi deflasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak yang dihasilkan dari inflasi. Dampak yang dihasilkan itu ada 2. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. Yang kedua, dampak inflasi karena penurunan nilai mata uang dan tidak merugikan sebagian kelompok.
Contohnya, pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilan. Ketiga, dampak positif inflasi bagi produsen, yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Keempat, inflasi memberikan dampak positif untuk debitur. Penyebabnya ketika pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Terjadi penurunan dan minat masyarakat untuk menabung dan investasi. Penyebabnya yaitu karena nilai mata uang semakin menurun. Kedua, bagi karyawan penghasilan tetap, penurunan nilai mata uang merugikan beberapa kelompok. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, akan tetapi harga barang semakin naik. Yang ketiga, kreditur mendapatkan kerugian karena nilai uang untuk pengembalian utang lebih rendah. Keempat, inflasi tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan anggaran belanja negara atau RAPBN. Dan selain dampak positif dan negatif, ada juga dampak di berbagai sektor. Yang pertama, dampak inflasi pada sektor ekspor. Dampak inflasi dari sektor ini ialah akan berdampak terhadap ekspor negara. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, pendapatan dari devisa pun akan berkurang. Kedua, dampak inflasi terhadap sektor perekonomian. Nasional inflasi dapat berdampak pada banyak hal dari segi perekonomian nasional. Di antaranya yaitu yang pertama, investasi berkurang. Kedua, mendorong tingkat bunga. Ketiga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Keempat, menciptakan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Kelima, menciptakan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Keenam, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. Ketujuh, menimbulkan defisit neraca pembayaran. Dan yang terakhir, mengakibatkan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada dampak inflasi terhadap sektor pendapatan. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan kegiatan perekonomian warga di suatu negara. Salah satu contohnya, inflasi akan mendorong berkembangnya ekonomi karena permintaan barang dan jasa meningkat, sehingga membuat harganya naik. Hal tersebut dapat mendorong para pengusaha memperluas produksi, sehingga memberikan lapangan kerja baru. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap atau tidak meningkat dari tahun ke tahun, inflasi akan membuatnya rugi. Alasannya, total pendapatan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa, maka hasil yang didapatkan akan lebih sedikit. Yang keempat, dampak inflasi bagi sektor produsen. Inflasi umumnya akan berdampak baik bagi pengusaha besar dan berdampak buruk bagi pengusaha kecil. Inflasi akan berdampak positif bagi produsen yang memiliki pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Namun, hal ini berbanding terbalik jika produsen merasa inflasi membuat biaya produksinya membengkak dan membuatnya rugi, sehingga memilih tidak meneruskannya. Yang kelima ada dampak inflasi pada perhitungan harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan kalkulasi atau perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Hal ini kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat.
Dan yang keenam, dampak inflasi pada ketidakpastian pengambilan keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan yang ketujuh, di sini ada dampak inflasi pada minat menabung. Dampak inflasi dapat mengurangi minat menabung masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Dan slide ke-9, di sini ada kebijakan mengatasi inflasi, kebijakan moneter. Tahun 2022, BI menerapkan target inflasi 3 plus kurang 1. Kemudian untuk mencapai target tersebut, BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar atau JUB. Baik, saya Aura Barosa Fitri, NIM 2102111000236. Ini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu Bank Sentral mengatur JUB melalui 1. Cadangan minimum. Cadangan minimum merupakan jumlah simpanan minimum yang dimiliki oleh bank umum yang diatur oleh Bank Sentral. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari kemungkinan kredit macet. Laju inflasi ditekan dengan menaikkan cadangan minimum sehingga JUB menjadi lebih kecil. 2. Yaitu tingkat diskonto atau diskon rate. Diskon rate adalah diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank umum. Pinjaman ini biasanya berwujud tambahan cadangan bank umum yang ada pada Bank Sentral. Diskon rate ini bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral atau bunga. Apabila tingkat diskonto dinaikkan oleh Bank Sentral, maka keinginan bank umum untuk meminjam makin kecil, sehingga cadangan yang ada pada Bank Sentral juga mengecil. Akibatnya, kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil, sehingga jumlah uang yang beredar turun dan laju inflasi dapat dicegah. Terdapat beberapa jenis diskon rate, yaitu yang pertama, primary credit dipinjamkan pada bank komersial dan diskon rate-nya atau bunganya 100 basis point di atas BI rate. Yang kedua yaitu secondary credit, diberikan kepada perbankan komersial yang mengalami kesulitan likuiditas. Biasanya diatur turun sedikit dibandingkan primary credit apabila the Fed diatur 50 basis point di atas the Fed fund rate. Yang ketiga yaitu sensational credit, diberikan kepada bank komersial yang memang pelanggannya lebih banyak untuk agrikultur yang sifatnya memang musiman, maka akan diberikan special credit. Yang keempat yaitu lender of last resort. Misalnya terjadi bank panik atau krisis ekonomi, maka Bank Sentral memberikan the last resort kepada bank-bank komersial. Cara yang ketiga adalah
politik pasar terbuka atau jual beli surat-surat berharga. Dalam hal ini, Bank Sentral atau BI menjual surat berharga di pasar uang, sehingga uang masyarakat yang akan masuk ke dalam Bank Sentral. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar menjadi berkurang dan laju inflasi dapat diatasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.